Olah sang magic mewarnai dan bermain dengan pasir ajaib. Petualangan Timun Mas. Halo teman-teman, selamat datang di Olah Sun Magic. Hari ini kita akan mendengarkan cerita seru tentang Timun Mas sambil mewarnai pasir warna-warni. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang damai, tinggallah seorang ibu bernama Mbok Sirni. Ia hidup sederhana di sebuah rumah kecil yang dikelilingi kebun. Setiap hari, Mbok Sirni bekerja keras, tapi ada satu hal yang selalu membuat hatinya sedih. Ia belum mempunyai anak. Setiap malam, Mbok Sirni berdoa supaya suatu hari ia bisa mempunyai anak yang bisa ia sayangi dan rawat. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam, tiba-tiba angin kencang berhembus dan tanah bergetar. Dari balik pepohonan muncul sosok besar menyeramkan, yaitu seorang raksasa. Tubuhnya tinggi sekali, suaranya menggelegar seperti guntur. "Mbok Sirni," katanya dengan suara berat, "aku tahu kau ingin punya anak. Aku bisa memberikannya." Mbok Sirni gemetar ketakutan. Benarkah? Apa yang harus aku lakukan? Raksasa tersenyum lebar. "Tidak banyak. Aku hanya meminta satu hal. Jika anak itu sudah berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku." Mbok Sirni sangat takut, tapi ia juga sangat ingin mempunyai anak. Dengan berat hati, ia pun mengangguk. Raksasa itu mengeluarkan biji timun besar. "Tanamlah biji ini, nantinya anakmu akan lahir dari sini." Setelah berkata demikian, raksasa menghilang perlahan-lahan di balik pepohonan. Mbok Sirni masih ketakutan, tapi ia menanam biji itu sesuai petunjuk raksasa. Setiap hari ia menyirami bijinya dengan penuh harapan. Sampai suatu pagi, tumbuhlah timun raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari timun biasa. Dengan hati-hati, Mbok Sirni membelah timun itu. Dan betapa bahagianya ketika ia melihat seorang bayi perempuan yang sedang tidur di dalamnya. Bayi itu lucu sekali. Kulitnya halus, matanya jernih seperti bintang. "Anak ini akan kupanggil Timun Mas," kata Mbok Sirni sambil memeluk bayi itu. Timun Mas tumbuh besar. Tahun demi tahun pun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik, baik hati, dan sangat rajin membantu ibunya. Rambutnya hitam berkilau, matanya ceria, dan hatinya lembut. Semua orang di desa menyukainya. Namun, semakin besar Timun Mas, semakin besar pula rasa cemas Mbok Sirni. Ia selalu teringat perjanjian dengan raksasa itu. Setiap malam, Mbok Sirni duduk di depan rumahnya sambil menatap langit. Ia berdoa agar ada keajaiban yang bisa menyelamatkan anaknya dari bahaya. Akhirnya, ketika Timun Mas hampir berusia 17 tahun,
Bok Sirni memutuskan pergi ke rumah seorang pertapa di hutan. Pertapa itu dikenal bijak dan sering menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Setelah mendengar cerita Mbok Sirni, petapa itu mengambil sebuah kantong kecil dan memberikannya. Ini 4 benda yang bisa menolong anakmu: biji timun, jarum, garam, dan terasi. Saat raksasa mengejar Timun Mas, suruh ia melemparkan benda-benda ini satu persatu. Benda ini akan berubah menjadi sesuatu yang bisa menghambat si raksasa. Bok Sirni mengangguk penuh harapan. Ia berterima kasih dan segera pulang. Pagi, ketika Timun Mas berusia tepat 17 tahun, tanah kembali bergetar. Suara langkah besar mendekat. Dung, dung, dung. Bu Sirni! Suara raksasa menggema. Aku datang untuk mengambil Timun Mas. Bok Sirni pun panik. Ia segera memberikan kantong kecil dari pertapa kepada Timun Mas. Lari nak, cepat, selamatkan dirimu. Dan jangan lupa gunakan ini ya nak. Timun Mas memeluk ibunya, lalu berlari sekuat tenaga menuju hutan. Raksasa melihatnya dan langsung mengejar dari belakang. Raksasa itu berlari sangat kencang. Suara langkahnya membuat tanah bergetar. Dung, dung. Timun Mas berlari sambil memegang kantong kecil. Raksasa hampir menangkapnya. Timun Mas mengeluarkan benda pertama, yaitu biji timun. Ia melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba, wuss, biji itu berubah menjadi hutan timun yang sangat lebat. Daunnya tinggi, batangnya kuat, dan durinya sangat tajam. Raksasa terpaksa menerobos hutan itu. Tubuhnya terkena duri-duri yang sangat menyakitkan. Tapi raksasa tetap mengejar. Timun Mas segera mengambil benda kedua, yaitu jarum. Ketika jarum itu dilempar, ia berubah menjadi hutan bambu yang tajam yang menjulang tinggi. Bambu-bambu itu melukai kaki raksasa. Namun raksasa tetap memaksa maju. Timun Mas berlari lagi dan melemparkan benda ketiga, yaitu garam. Garam itu berubah menjadi laut yang sangat luas. Airnya bergelombang besar. Raksasa terpaksa berenang dan ia sangat kesulitan melawan ombak. Tapi ia belum menyerah. Terakhir, Timun Mas mengeluarkan benda keempat, yaitu terasi. Ia melemparkannya ke dalam laut. Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur panas yang bergejolak kuat. Lumpur itu menghisap apapun yang memasukinya. Raksasa tidak bisa lagi melarikan diri. Ia tenggelam ke dalam lumpur panas itu. Akhirnya, raksasa pun kalah. Timun Mas berlari kembali ke rumahnya. Bok Sirni yang menunggu di depan rumahnya memeluknya dengan erat. Oh, Timun Mas, Ibu sangat bahagia. Akhirnya kamu selamat. Mereka berdua menangis bahagia. Mereka tahu raksasa tidak akan datang lagi. Sejak hari itu,
Timun Mas dan Bos Sirni hidup dengan damai dan penuh rasa syukur. Mereka bekerja sama, tertawa bersama, dan menikmati hari-hari yang tenang di desa. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita Timun Mas bersama Kak Ola. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe channel Ola Sun Magic. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah teman-teman. Dadah.